Halo, selamat malam. Jadi, kemarin ada letusan gunung berapi dari Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang di atasnya itu ada petir, teman-teman. Kok bisa? Jadi sebenarnya fenomena ini udah sering diobservasi oleh para ilmuwan, cuma bedanya sekarang udah ada jawabannya dibanding dulu yang masih menjadi misteri. Bahkan sekarang udah dijadikan sebagai alat pendeteksi letusan gunung berapi di gunung-gunung berapi yang tidak dimonitor oleh kita. Lalu gimana cara proses terbentuknya petir ketika terjadi letusan gunung berapi? Pertama, petir itu terjadi karena adanya perbedaan muatan di antara bagian awan yang atas dengan bagian awan yang bawah. Nah, perbedaan muatan dari lapisan awan vulkanis atas dan lapisan awan vulkanis bawah ini disebabkan oleh apa? Oleh es yang saling tabrakan, teman-teman, hingga terbentuklah muatan. Lalu pertanyaannya, kan ini gunung berapi ya? Lalu esnya dari mana? Kan harusnya panas. Nah, ini terjadi dalam dua proses. Kita tahu sendiri kalau debu vulkanik itu terbuat dari partikel-partikel kecil batuan yang sangat kering yang ketika terjadi letusan dia tuh saling tabrakan satu sama lain di dekat kawah hingga terciptalah listrik statis yang bermuatan negatif di bagian dekat kawah. Nah, lalu esnya dari mana? Nah, esnya ini berasal dari uap air yang juga terkandung dalam debu vulkanis yang berasal dari bisa dari dalam air dalam tanah atau bisa berasal dari sungai ataupun danau yang berada dekat dengan gunung berapi. Jadi, debu vulkanis itu juga mengandung uap air, teman-teman. Dan ketika mencapai ketinggian tertentu, uap-uap air tersebut akan mulai mendingin dan membentuk es di bagian atas awan vulkanis. Di bagian atas awan vulkanis ini kemudian es-es tersebut saling tabrakan dan terciptalah muatan positif. Di bagian bawah awan tercipta muatan negatif yang diakibatkan oleh debu vulkanis yang baru keluar. Terciptalah perbedaan muatan dan akhirnya terciptalah petir. Oke, in short atau singkatnya, tercipta perbedaan muatan positif dan negatif. Positif di bagian atas awan vulkanis yang diakibatkan oleh gesekan es, dan negatif di bagian bawah awan vulkanis yang diakibatkan oleh gesekan debu vulkanis yang kering dan baru keluar dari gunung berapi. Perbedaan muatan ini kemudian membentuk petir. Intinya itu. Dan for your information, ada gunanya juga kita mempelajari petir yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Karena dengan menggunakan petir ini, kita bisa mendeteksi letusan gunung berapi di gunung berapi yang tidak kita monitor. Kenapa? Karena petir itu mengeluarkan energi elektromagnetik dan diantaranya adalah gelombang radio yang bisa kita tangkap menggunakan antena tertentu. Lalu kenapa ini penting? Karena ketika gunung berapi itu meletus dan tidak kita monitor, bisa jadi berada di sebuah lintasan pesawat, teman-teman. Dan pesawat sangat lemah terhadap awan vulkanis dan bisa jatuh, bisa bikin pesawat jatuh. Jadi penting kiranya kita tuh mendeteksi adanya letusan gunung berapi yang tidak kita monitor untuk memperingatkan pesawat-pesawat yang lewat. Dan salah satu tool untuk mendeteksi ini adalah dengan menggunakan sinyal gelombang radio yang dihasilkan oleh letusan petir yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Semoga berguna.